Berikut kami sajikan informasi mengenai standar operasional prosedur pengawasan insidental dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Poso. Definisi pengawasan. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pengawasan penanaman modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan insidental dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu, pertama, adanya pengaduan masyarakat, kedua, adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha, ketiga, adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keempat, kebutuhan yang sangat mendesak, berupa terjadinya pencemaran lingkungan, dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, dan/atau mengganggu perekonomian nasional, maupun perekonomian daerah. Alur SOP pengawasan insidental terdiri dari 10 uraian kegiatan, yaitu 1. Penyampaian pengaduan, atau kebutuhan dari pelaku usaha, atau masyarakat. Kedua, memverifikasi hasil laporan pengaduan, dari tim teknis pengaduan. Ketiga, menyiapkan data informasi pelaku usaha. Keempat, membuat rencana inspeksi. Kelima, menyiapkan surat tugas. Keenam, melaksanakan inspeksi lapangan. Ketujuh, menyusun laporan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Kedelapan, evaluasi laporan, sebagai bahan rencana tindak lanjut. Kesembilan, menetapkan kebijakan rencana tindak lanjut. Kesepuluh, menyimpan dan mengarsipkan dokumen. Inilah format tampilan standar operasional pengawasan insidental Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Poso. Tahap pertama, penyampaian pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha atau masyarakat. Masyarakat atau pelaku usaha sebagai pelaksana melakukan pengaduan atau pelaporan masalah melalui layanan pengaduan dengan melengkapi data pengaduan. Tahap kedua, verifikasi hasil laporan pengaduan dari tim teknis pengaduan. Pejabat fungsional atau pengawas sebagai pelaksana kegiatan melakukan verifikasi dari data informasi pengaduan yang telah didiskusikan bersama tim teknis pengaduan. Durasi waktu maksimal 60 menit dengan output yang dihasilkan adalah data laporan pengaduan. Tahap ketiga, menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha, alamat, maksud dan tujuan usaha, nomor induk berusaha, sertifikat standar atau ZIN, dan laporan kegiatan penanaman modal. Data pelaku usaha ini disiapkan oleh pejabat fungsional atau pengawas penanaman modal. Tahap keempat, membuat rencana inspeksi. Rencana inspeksi disusun oleh pejabat fungsional atau pengawas penanaman modal. Data kelengkapan yang diperlukan yaitu daftar rencana, jadwal, dan sarana prasarana kegiatan pengawasan. Durasi waktu maksimal pelaksanaan selama 60 menit, dan menghasilkan jadwal pelaksanaan pengawasan. Tahap kelima, menyiapkan surat tugas. Surat tugas pengawasan, dibuat oleh pejabat fungsional, atau pelaksana pengawasan, dan disahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Informasi Penanaman Modal. Surat tugas ini, dibuat dengan durasi maksimal 60 menit, dan terbit 1 hari, sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan. Tahap ke-6, melaksanakan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan pengawasan insidental ini, dilaksanakan oleh pejabat fungsional, dan/atau pengawas penanaman modal, dengan menyiapkan daftar pertanyaan, lembar isian, dan berita acara pengawasan, yang nantinya menjadi output kegiatan pengawasan insidental ini.
Tahap ketujuh, menyusun laporan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Setelah pengawasan dilakukan, pejabat fungsional, dan pengawas menyusun laporan pengawasan. Laporan pelaksanaan pengawasan, diproses dengan durasi waktu maksimal 120 menit. Dan selanjutnya, diserahkan kepada pejabat fungsional, atau kepala bidang, dalam bentuk draft laporan. Tahap ke-8, melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan, dan bahan telaah pelaksana pengawasan, sebagai bahan rencana tindak lanjut pengawasan. Laporan hasil pengawasan, dan bahan telaah pelaksana pengawasan, dievaluasi oleh kepala bidang, dan selanjutnya, menghasilkan bahan rumusan rencana tindak lanjut hasil pengawasan. Tahap ke-9, menetapkan kebijakan rencana tindak lanjut hasil pengawasan. Penetapan rencana tindak lanjut pengawasan, yang disepakati bersama dalam bidang, terhadap pelaku usaha sasaran pengawasan, selanjutnya ditetapkan oleh kepala dinas. Rencana tindak lanjut ini dapat berupa surat peringatan, atau tindakan administratif lainnya, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap ke-10, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen. Seluruh dokumen laporan pengawasan insidental, selanjutnya diarsipkan, oleh pejabat fungsional, atau pelaksana pengawasan, baik dalam bentuk fisik, maupun elektronik. Sebagai tambahan informasi, inilah, media layanan pengaduan, kepada Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Poso. Layanan pengaduan tersebut antara lain, melalui aplikasi SPAN Lapor atau situs lapor.go.id. Dengan tujuan instansi DPM PTSP Kabupaten Poso, atau, melalui situs website ptsp.posokap.go.id, atau dapat pula melalui email, pengaduan ptsp.poso@gmail.com, atau melalui WhatsApp di nomor, 0852 5618 9461.